Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah nggak kalian melihat sesuatu di TikTok yang bikin merinding? Bukan masalah hantu tapi ya, kita bakal bikin kalian merinding dengan beberapa kisah mengerikan yang pernah dialami sama para TikTokers. Penasaran semengerikan apa? Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas beberapa video paling mengerikan yang pernah diupload di TikTok menurut Calon Sarjana. Nomor 7. Fatty goes to Africa. 要发个情网红酸奶吗？哪里有网红酸奶？这个好喝吗？我也不知道怎么。就在前面。 Niatnya jalan-jalan untuk nyari kuliner di pasar Kathmandu, ibu kota Nepal. Sayangnya TikToker terkenal bernama Gan ini malah berujung diserang, ditusuk, dan meninggal di tepi jalan begitu aja guys. Jadi kasus yang dialami sama TikToker asal Cina itu sebenarnya bukanlah kasus penusukan secara random. Melainkan pria ini diserang sama temennya sendiri, yaitu pria bernama Feng Chaeyong atau biasa dikenal dengan nama Ayun. Nah sebenarnya mereka berdua sama-sama influencer asal Cina yang harusnya bisa akrab dan juga saling ngedukung gak sih? Tapi semenjak Gan semakin terkenal dengan kontennya Fatty Goes to Africa, si Ayun tadi malah jadi menyimpan dendam. Pada tahun 2022, ketegangan di antara mereka akhirnya meledak. Ayun menuduh Gan ini mencuri uang untuk membeli iPhone di Cina guys. Gan menyangkal semua tuduhan itu dan tetap mempertahankan persona cerianya di depan publik. Tapi Ayun terus menyebarkan klaim aneh, termasuk tuduhan bahwa tim Gan telah mengirimkan makanan yang terkontaminasi dengan COVID. Ya, karena tuduhan-tuduhan terus muncul, Gan yang awalnya baik-baik aja pun akhirnya terpaksa harus membela dirinya. Soalnya kalau nggak diklarifikasi, nama baiknya kan yang bisa tercoreng. Namun saat melakukan perjalanan ke Nepal yang seharusnya menjadi konten seru malah berubah menjadi awal dari sebuah tragedi yang mengerikan guys. 好喝吗？我也不知道怎么。就在前面。 Pada tanggal 4 Desember 2022 di tengah live streamnya, Ayun melakukan serangan mematikan. Dia menunggu Gan di jalanan Nepal lalu menikamnya berkali-kali di depan para penonton yang sedang terkejut juga. Nah yang ngerinya waktu ditangkap, Ayun ini ngomong kalau dia tuh tidak menyesal sama sekali loh. Bahkan dia tuh ngomong kalau aksi itu dianggap sebagai bentuk balas dendam yang sudah ditahan entah dari kapan. Meskipun divonis 25 tahun penjara, tapi untuk keluarga, teman, dan para pengikut Gan, mereka semua tuh merasa kalau hukuman segitu tuh tidak ada arti apa-apa. Lagian, kalau iri harusnya mah dibalas dengan ngasih lihat kesuksesan kali, bukan dengan main asal bunuh orang seperti ini kan? Nomor 6. Felicia Kononchuk. Короче, ребята, всем привет, у меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный, он, короче, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Я просто мне страшно, блин. Он вообще, мне страшно. Я с братом младшим, старшим, и там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать, короче. Он нам сейчас дверь сломает. Жесть просто, капец. Мне очень страшно, мне сердце бьется. Жесть. Я боюсь, у меня просто... Теперь он сначала прям долбился, будто ногой. А теперь вот, долбится. Долбится, это прям слышно. Это очень жестко слышно. Чё его... У меня просто башка раскалывается. Короче, стучаться башка. Felicia yang mana merupakan seorang remaja yang suka bikin konten ringan dan seru di TikTok tidak pernah menyangka kalau postingan terakhirnya ini bakal jadi rekaman detik-detik terakhir hidupnya. Pada tanggal 17 Februari 2021, saat dia lagi sendirian di rumah bareng adik laki-lakinya, ada sesuatu yang aneh terjadi nih ya guys. Ketukan keras dan berulang-ulang terjadi di pintu depan rumahnya. Nah tetangganya yaitu Faisal Dene ternyata sedang berdiri di luar. Ketukan itu nggak pernah berhenti selama lebih dari 1 jam, sementara beberapa tukang di sekitarnya hanya bisa melihat tanpa Mili ikut campur. Это он только что стучал, короче, вот. Я как смогла, так записал, блин. Я боюсь, я пойду опять.
Зум, по-честному, он уже, наверное, час где-то стоит, стучится. Я уже, блин, сердце страшно. Жестко. Это жестко. Мой брат, короче, спрятался и все. Tapi setelah ayahnya baru aja sampai rumah, ketukan itu muncul lagi. Namun kali ini lebih pelan ya. Felicia mungkin sudah gak kerasa curiga lagi, akhirnya membuka pintu rumahnya guys. Nah di balik pintu itu dia langsung berhadapan dengan Vasil dan Ned. Tanpa peringatan dan juga tanpa aba-aba, Vasil tiba-tiba menembaknya berkali-kali loh. Ayah Felicia sontak langsung lari ke arahnya. Dengan keadaan panik, dirinya berteriak minta tolong ke pekerja maintenance yang baru saat itu akhirnya menelpon layanan darurat. Di saat-saat terakhirnya, Felicia sempat berbisik kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah dibunuh." Kalimat itu menjadi kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal di pelukan ayahnya guys. Ini sih bakal jadi mimpi buruk ya buat bapaknya. Apalagi pas gue cari tahu nih, sebelum kejadian itu, Vasil sendiri gak pernah punya hubungan aneh sama sang tetangga loh. Dan kejadian mengerikan ini terjadi cuma 15 menit setelah Felicia membuat postingan terakhirnya di TikToknya tersebut ya guys. Nomor 5. The Budai. Cuma gara-gara punya banyak followers, sekarang bisa bikin tingkat kepedean orang naik jauh banget loh. Dan hal itulah yang dirasain sama tiktokers bernama The Budai. Jadi awal dia terkenal sebenarnya gara-gara video ini guys. Namun kontennya yang sering menampilkan video provokatif dengan cepat menuai kritik dan kekhawatiran karena sifat interaksinya tidak pantas dengan gadis-gadis di bawah umur. Meskipun ada bukti, pria ini mengklaim bahwa akunnya kena hack dan membantah telah melakukan kesalahan tersebut ya. Namun tindakannya itu memicu reaksi keras yang meluas, di mana mendorongnya untuk menonaktifkan komentar di akun TikToknya sebelum akhirnya menjadikannya privat dan meninggalkannya sama sekali. Tapi pria berusia 27 tahun ini kembali beraksi di akun Snapchat sama cewek yang berbeda juga guys. Nah intinya setelah periode diam selama lebih dari 1,5 tahun, dia muncul kembali dengan video YouTube berjudul Campfire Chat Clearing the Air, di mana dia memberikan pembaruan tentang kehidupannya dan mencoba menjawab semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Tapi meskipun sudah berusaha untuk membersihkan nama baiknya, pria ini tetap menjadi salah satu tokoh paling terkenal di TikTok, di mana dikenang karena kontroversi yang mengelilinginya sebagai puncak konten cringe di platform tersebut. Nomor 4. Xiao Xiao. Di balik jutaan views dan viralnya video Xiao Xiao tadi, muncul pertanyaannya guys, apakah ini hanya hiburan atau sebuah bentuk eksploitasi? Mengidap penyakit dwarfisme primordial dari kecil, membuat seorang anak bernama Xiao Xiao dari Cina ini tidak bisa tumbuh layaknya anak normal seumurannya ya. Bahkan sampai sekarang gak ada yang tahu usia pastinya tuh berapa loh.
Spekulasinya sih sekitar 14 hingga 36 tahun. Yang jelas semenjak anak ini viral, orang tuanya semakin hari semakin sering banget merekam dan juga bikin konten meskipun kelihatan kalau dia tuh lagi tidak mau. Bahkan beberapa kali sebenarnya Xiao Xiao kelihatan agresif dan tertekan kepada orang lain juga loh. Momen seperti ini bikin banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Xiao sedang dieksploitasi? Salah satu video paling kontroversialnya menunjukkan kalau anak ini dibungkus dalam kantong sampah dan juga diayun-ayunkan gitu ya guys. Pokoknya adegan ini tuh dianggap banyak penonton sebagai aksi bullying yang terang-terangan. Komentarnya pun penuh dengan kekhawatiran. Masalahnya, berhubung sang anak tidak bisa berkomunikasi dengan normal, alhasil masih menjadi misteri apakah dia sebenarnya sudah setuju untuk direkam, dipekerjakan, dan dijadikan konten media sosial ya. Namun, gimana nih menurut kalian? Nomor 3. Harrison Gilks. Buat sebagian orang, mendengar kata kanker aja tuh udah serem banget kan? Tapi semua ini bisa diubah oleh Harrison Gilks yang membuat akun TikToknya sebagai tempat kenangan bagi para keluarga, teman, ataupun juga ngasih semangat kepada orang-orang di luar sana. Soalnya di usianya yang ke-16 tahun, dirinya ini sudah kena vonis rhabdomyosarcoma, yaitu jenis kanker yang langka dan juga agresif guys. Cuma Harrison gak mau sedih terlalu lama karena selain nerima kabar itu, dia bisa ngapain coba? Pria ini milih untuk bangkit dan menjalani setiap harinya dengan penuh makna. Semangat inilah yang kemudian ia bagikan melalui akun TikToknya ya guys. Kisahnya dengan cepat menjadi viral. Dia nggak hanya menceritakan perjalanan penyakitnya, tapi juga membagikan impian-impian dan bucket listnya yang ingin dia wujudkan loh. Orang-orang banyak banget tuh yang terinspirasi oleh keberaniannya dan dukungan serta donasi pun mulai berdatangan. Berkat bantuan ini, Harrison berhasil mewujudkan impiannya ya guys, yaitu berkeliling dunia, merasakan petualangan baru dan juga membagikan momen-momen tersebut dengan para followersnya. Tapi nggak lama setelah itu dia tiba-tiba menghilang dari media sosial yang membuat para penggemarnya menjadi cemas. Akhirnya pada tanggal 17 November 2022, Harrison kembali dengan kabar yang pahit. Dia bilang kalau kankernya mulai menyebar lagi dan prognosisnya semakin memburuk. Yeah, so the chemo I did all summer, it didn't really work. My tumor kept progressing and it's gotten a little bigger and it spread to my hip too. So, yeah, we're starting a new chemo, these chemo pills that I'm gonna take daily. Namun, lagi-lagi dirinya tetap bertekad memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin. Selama 3 bulan berikutnya, Harrison berpetualang ke tempat-tempat impiannya guys. Contohnya mendaki pegunungan, bersantai di pantai, dan menikmati momen penuh cinta bersama keluarga serta teman-temannya. Nah, salah satu pengalaman paling berkesan baginya adalah bertemu dengan anggota tim hoki favoritnya, sebuah momen yang memberikan kebahagiaan luar biasa di tengah perjuangannya itu ya. Jelas bahwa perjalanan Harrison ini menjadi pesan kuat tentang pentingnya bersyukur dan menjalani setiap hari dengan penuh makna. Dan pada tanggal 22 Maret 2023, pria ini mengunggah pesan terakhirnya di TikTok berterima kasih kepada para followersnya atas dukungan dan cinta mereka selama ini. So, the doctor said I don't have a whole lot of time left. Chances of me going home very slim. So I'll be in the hospital for probably the remainder of whatever time I got left. Pray for me and my family. It's been a great ride with you guys on the bucket list. So I guess that wraps up the video. I love you guys. Thank you for all the support throughout everything. Bucket list complete. Tidak lama setelah itu, Harrison pun meninggal dunia dengan meninggalkan warisan berupa ketegaran dan juga inspirasi yang tidak akan pernah terlupakan ya guys. Nomor 2. Sania Khan. Jadi cewek tuh sebenarnya serba salah banget loh. Punya pendidikan tinggi, kadang suka dijauhin. Punya banyak duit, kadang malah dimanfaatin. Nah, tapi dalam kasus kali ini, Sania Khan sebagai seorang TikToker asal Pakistan Amerika, sayangnya juga malah menjadi korban guys. Di platformnya itu, wanita dengan gelar seni sama psikologinya ini sebenarnya udah cerita kalau suaminya yaitu Rahil Ahmad merupakan orang yang tidak stabil secara mental dan juga suka melakukan tindakan KDRT.
Bahkan walaupun dihujat masyarakat karena dianggap gagal, tapi dirinya tuh mantep untuk menggugat cerai Rachel pada bulan Desember 2021 kemarin. Cuma karena besar egonya sang cowok, sang suami pun tidak mau terima ya. Dia berulang kali ngancam akan bunuh diri jika itu sampai terjadi. Tapi waktu perceraiannya disahkan sama negara selama beberapa bulan setelahnya, Shania emang bisa hidup tenang gara-gara pindah kota juga sih guys. Si Ahmed ini pindah ke Georgia sementara Shania tetap di Chicago. Cuma semenjak suaminya nemuin konten TikToknya yang membahas tentang perceraian mereka, sepertinya hal itu memicu Rachel Ahmed semakin larut dalam keterpurukan mentalnya ya. Pada Juli 2022, keluarga Ahmed melaporkannya sebagai orang hilang setelah ia tidak bisa dihubungi seharian. Polisi yang melakukan pengecekan akhirnya tiba di apartemen Shania guys. Dan apa yang mereka temukan sangatlah mengejutkan. Shania ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian belakang kepalanya, sementara Ahmed juga ditemukan tidak bernyawa di sampingnya dengan senjata di tangan dan juga surat terakhir di dekatnya. Isi surat itu mengonfirmasi juga bahwa Ahmed telah memutuskan untuk mengakhiri hidup Shania dan juga dirinya. Kamera keamanan pun menangkap detik-detik terakhir Ahmed yang menunjukkan dirinya sedang di dalam lift dengan ekspresi kosong dalam perjalanan menuju apartemen Shania ya guys. Adegan itu menjadi bukti nyata bahwa pembunuhan ini telah direncanakan dengan begitu matangnya. Dan tragedi ini mengejutkan komunitas online, terutama para pengikut Shania yang telah mengikuti perjuangannya untuk bangkit dan menemukan kekuatan setelah perceraiannya tersebut. Nomor 1. Sisa-sisa tubuh manusia. Semenjak terkenal gara-gara kontennya membawa netizen menjelajah banyak bangunan kosong yang ada di Cina ya guys. Konten Beanbag Adventures dari TikTok ini memang selalu ditunggu-tunggu sama banyak orang. Apalagi di bulan Februari 2022 saat dia lagi berkunjung ke sebuah lab kosong, ternyata dirinya bukan cuma menemukan cairan expired doang, tapi ada genangan cairan yang berisi tubuh anak-anak yang telah membusuk dan bahkan ada yang baru lahir juga loh kabarnya. Pada awalnya, TikToker itu mencoba untuk meredam kegemparan dengan menyebut bahwa tubuh-tubuh itu mungkin saja hanyalah properti film. Namun dalam video itu banyak belatung dan juga serangga yang merayap, di mana membuat banyak orang meragukan klaimnya tersebut ya. Bahkan waktu dirinya kembali berkunjung pada bulan Desember 2022, ternyata lokasinya itu udah berubah banget loh. Banyak baju bocah di mana-mana, botol-botol kimia baru muncul, dan tubuh-tubuh yang sebelumnya ia temukan sudah berada dalam tahap pembusukan lebih lanjut. Beberapa teori mengerikan mulai berkembang. Ada yang percaya kalau tempat itu adalah tempat pembuangan korban pembunuh berantai. Namun ada juga teori paling menakutkan dengan dugaan ini adalah bentuk perdagangan organ gelap di Cina. Soalnya beberapa jasad yang ditemukan pun dengan rongga dada yang terbuka dan juga organ dalam yang hilang ya guys. Tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu secara pasti sih. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.